Only you want it. Halo SC Friends, selamat datang di Cemil, cerita milenial yang asyik just for you. Dari mulai kisah terkini sampai cerita yang inspiratif, pokoknya asik deh friends. Dengerin Cemil hanya di Fortune FM. Fortunes 2.22 FM only just for you. Selamat sore Fortunes friends. Bagaimana kabar kalian sore ini nih? Capek ya? Atau ada yang bikin bete? Tenang aja, Fortunes 20.22 FM bakalan temenin kalian selama 45 menit ke depan dengan informasi-informasi yang pastinya menarik untuk kalian simak sore ini. Bersama saya Bila Dan Raisa. Sekali ini kita bakal ngomongin program baru nih, yaitu Cemil, Cerita Milenial. Pada episode kali ini kita akan bahas yang lagi rame nih di dunia pendidikan. Penasaran? Yuk ikutin kita terus. Jangan lupa cemilannya ya. By the way, Cemil kali ini kita akan membahas apa di Bil? Ada yang lagi rame nih akhir-akhir ini di internet. Udah dengar belum soal pengajar Korea yang mengakhiri hidupnya sendiri? Oh, yang itu ya, aduh sedih banget sih kalau tahu berita itu, turut duka cita ya kepada orang-orang yang ditinggalkan. Tapi aku jadi penasaran sih Bil, gimana seberat apa sih pendidikan di sana? Iya nih, jadi di Korea Selatan itu sendiri, pendidikan tuh sangat-sangat kompetitif gitu. Jadi, semua anak tuh dituntut untuk dapat nilai yang tinggi untuk dapat masuk ke perguruan tinggi yang tinggi juga gitu. Wah, dari kecil udah diajarin kompetitif ya Bil ya? Betul banget, banyak di sana sekolah-sekolah tuh yang cuma fokus ke nilai aja gitu. Jadi kayak anak-anak tuh disuruh untuk belajar lama, terus juga untuk tingkat kompetitifnya juga tinggi juga. Jadi tuh di sana tuh kayak buat muridnya tuh stres. Jadi nggak cuma murid yang stres, tapi guru atau pengajar juga jadi pada stres di sana. Waduh, aku sih nggak kebayang ya sih Bil kalau jadi mereka, kalau guru dan pengajarnya sama-sama tertekan. Efeknya bakalan kayak gimana sih ya? Efeknya kan bakal negatif banget sih, karena kan yang pertama si murid atau siswanya juga pastinya jadi stres juga kan, dan si gurunya pun jadi stres karena banyaknya tekanan sosial di sana gitu. Kalau tekanannya sebesar itu untuk siswa dan gurunya, itu apa sih penyebab utamanya? Apa cuma gara-gara pendidikan aja? Sebenarnya sih kalau ditanya faktor tuh banyak, karena kan maksudnya faktornya banyak, kayak tekanan dari sekolah, tekanan dari orang tua pun, kayak ekspektasi orang tua tuh tinggi terhadap si siswa dan si pengajar sendiri gitu. Jadi ya itu sih paling yang bikin kayak tingkat stresnya tuh naik atau tinggi gitu. Berarti di sana pengajar juga dapat tekanan dari ekspektasi dari para orang tua muridnya itu ya? Betul. Kadang tuh kayak suka, karena nggak sesuai dengan harapan orang tua, pengajaran tuh jadi dituntut oleh para orang tua gitu loh. Jadi kayak stres. Berarti di sana pengajar harus punya mental yang baja, harus kuat ya untuk menghadapi tekanan yang ada di sana. Betul. Jadi kayak kesehatan mental di kalangan pengajar Korea tuh sebenarnya wajib untuk dibahas gitu, karena memang penting gitu. Oh, dan sekarang juga kita punya narasumber yang dimana beliau ini adalah seorang guru muda yang memiliki banyak pengalaman di dunia pendidikan, yaitu Kak Rey. Hai Kak, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Boleh, Sehat? sehat Kak. Kak. Boleh diperkenalkan dulu kakak, siapa namanya, pekerjaannya seperti apa? Oke, nama saya Ray Alsyad Al-Hakim. Pekerjaan saya yaitu adalah seorang guru di instansi SMPIT Al-Irsad Al-Islamiyah Karawang. Oke, makasih. Makasih banget ya Kak udah bisa, maksudnya udah mau mampir gitu, udah mau jadi narasumber kita. Makasih banget. Sama. Nah, kita mau bahas nih topik yang lagi relevan banget nih Kak, yaitu entah sekarang ya, belakangan ini guru atau pengajar itu sering banget nih diremehkan oleh siswa-siswanya atau bahkan sekarang sama orang tuanya. Orang tua murid suka sekarang semena-mena sama guru atau pengajar. Menurut kakak itu gimana sih bisa sampai ada kasus kayak gitu di dunia pendidikan di Indonesia khususnya ya? Oke, menurut saya berarti ya terkait hal tersebut. Menurut saya kalau dari pandangan seorang guru itu adalah sebuah tantangan kalau menurut saya. Berarti ada timbul kekecewaan di dalam masyarakat ya terhadap guru, yang dimana kekecewaan itu akhirnya menimbulkan sebuah konflik ya kan. Guru merasa anaknya dianiaya misalkan, lalu juga
orang tua misalkan merasa anaknya dianiaya oleh guru gitu kan, karena mungkin guru itu tidak memberikan yang maksimal. Jadi kalau dari sudut pandang saya sebagai guru itu sebuah tantangan. Apa tantangannya? Yaitu adalah gimana caranya seorang guru itu mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat gitu. Kan itu pun kebanyakan kan diremehkan itu terkait kualifikasi atau hasil kan, Iya, ya kan? biasanya kayak gitu Nah, sih. ya udah berarti bagaimana nih cara guru bisa memberikan yang terbaik dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk menghasilkan siswa-siswa yang memang teladan terbaik. Itu aja sih kalau dari saya. Gimana mereka? Kalau Kak Ray sendiri pernah nggak ngalamin hal itu gitu? Kayak ada kayak orang tua murid yang komplain atau apa gitu? Ke Atau Kak Ray bahkan sendiri? siswanya yang malah kayak ngebully kakak secara nggak langsung ya, kayak nggak terima gitu. Kalau dari orang tua sendiri sih pastinya ada lah ya. Misalkan kayak, tapi kebanyakan itu memang bukan karena saya mengajar, tapi karena itu kebanyakan itu karena situasi kelas. Kalau dari saya mah, jadi kan selain saya guru pengajar, kan saya juga kan wali kelas di kelas. Jadi kebanyakan itu mereka tuh komplain terkait situasi keadaan kelasnya. Misalkan kayak anaknya pernah dibully misalkan, atau anaknya diledek atau diganggu oleh temennya. Nah itu, jadi saya sebagai wali kelas di sana harus mempersiapkan atau memberikan semacam kayak pemahaman kepada orang tua dan juga pendekatan kepada anak bagaimana supaya itu tidak terulang lagi. Dan kalau untuk mengajar sih lebih kepada komplainan. Kalau dari saya mah apa ya, hampir semuanya nggak ada sih kalau dari saya mah. Pembelajaran pun sebenarnya jarang ya ada komplain kayak Pak saya nggak paham sebagainya. Kalau dari saya pribadi ya itu jarang gitu. Malah ada beberapa kali ya komplainnya dari guru kalau saya mah. Misalkan kayak jam mapel yang saya kelebihan karena saya lupa waktu ngajar sebagainya. Saking asiknya ya Ya. kita ngajarnya gitu. Jarang sih, jarang ada. Kalau di kelas saya mah jarang ada siswa yang merasa komplain terkait pembelajaran. Tapi kalau komplain terkait keadaan itu ada juga. Misalkan kayak si A ini nggak belajar atau ketiduran, itu ada pastinya. Lebih ke sana sih. Tapi kan kita banyak yang mendengar kalau misalnya siswa itu sekarang lebih seenak jidatnya aja itu ke guru. Nah itu tanggapan kakak kayak gimana ya? Atau menurut kakak tuh kayak nggak semuanya benar gitu? Terkait siswa ya. Iya. Oke. Itu ngaruh lagi ke dalam generasinya kalau menurut saya gitu kan. Dilihat lagi. Kan kalau zaman sekarang itu kan pendidikan itu kan memang siswa itu lebih bahasa kasar itu lebih frontal ya kepada guru ya. Iya. Karena pertama lihat dari tumbuh kembang anaknya dulu kalau dari saya ya. Pertama anak itu kan kalau zaman sekarang itu tumbuh kembang dalam teknologi yang modern. Iya. Ya kan? Jadi dia mengetahui hal-hal yang belum harusnya dia ketahui. Jadi mungkin ada bahasa yang mengatakan dia sudah dewasa pada saat belum saat waktunya gitu kan. Nah, mengenai siswa atau peserta didik yang seenaknya gitu. Menurut saya sebagai guru bagaimana menanggapinya itu ya dilihat dari keadaan latar belakang siswanya kalau saya mah gitu. Jadi intinya saat kita menghadapi siswa seperti itu ya, pertama sebagai seorang guru jangan menekankan emosi atau menekankan personal kepada siswanya. Kita sebagai guru harus mengetahui latar belakang kenapa kok siswanya seperti itu. Itu yang harus kita tanyakan dulu. Kenapa kok siswanya kok melawan? Kenapa kok siswanya kok ngebentak? Kenapa kok siswanya kok nggak mau mengerjakan? Nah, kita lihat dulu. Karena saya yakin saat perilaku siswa yang muncul karena seenak jidat itu sendiri, itu karena ada pengaruhnya. Entah dari kelompok keluarganya, atau entah dari lingkungan teman-temannya. Nah itu, atau mungkin dari pergaulannya dan sebagainya. Dan kalau saya menanggapi hal tersebut, itu merupakan sebuah tantangan baru untuk guru kalau saya. Bagaimana guru harus bisa mengimbangi keadaan waktu atau keadaan zaman supaya memahami siswa seperti itu. Gitu sih kalau saya mah. Kalau Kak Ray sendiri, misalnya nih ada kayak anak atau orang tua yang ngekritik gitu ya, ngekritik Kak Ray gitu, itu bakalan maksudnya pengaruh gak ke kesehatan mental Kak Ray atau jadi stres atau kayak kepikiran gak sih gitu? Pikiran kalau saya saat ada siswa yang memberikan kritik gitu ya, saya juga suka kepikiran
kepikirannya itu adalah bagaimana bisa saya memperbaikinya kalau saya. Karena kenapa? Karena saat saya memberikan pengajaran dan itu tidak maksimal, misalkan ada beberapa misalkan kritikal, itu pastinya kepikiran sebagai seorang guru gitu kan. Berarti kalau saya secara pribadi, oh berarti hari ini masih banyak yang harus dievaluasi, masih banyak yang harus direfleksi. Nah, lebih ke arah sana gitu. Apakah mengganggu mental saya? Ya, sebenarnya mah. Karena yang saya harapkan sebagai guru itu ya pastinya mendapatkan atau memberikan yang terbaik gitu kan. Tapi kembali lagi, karena saya adalah seorang guru, saat mendapatkan kritikan dan mengganggu tersebut gitu, saya harus bisa mengevaluasi dan memperbaiki untuk kedepannya. Oke. Nah, kita juga masuk ke isu gaji nih Kak. Di era yang sekarang serba mahal, sedangkan gaji guru honorer itu bisa dibilang nggak cukup ya, bahkan kayak terlalu rendah untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Kak Ray ini gimana ya tanggapannya? Oke, ini pembahasan yang sulit ya. Sangat sensitif sih sebenarnya teman-teman ya. Mengenai upah guru ya. Ya kalau dilihat dari upahnya tersebut ya sebenarnya mah dikatakan tidak memenuhi kebutuhan tidak gitu kan. Sekarang kita lihat ya, kebanyakan tuh kan guru honorer itu undernya itu kebanyakan 300, 200 ya. Dan masih dipotong-potong Iya. gitu. ya kan, dan kan juga masih didafel kan, Iya. 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Apakah memenuhi kebutuhan? Tidak. Makanya mengenai hal tersebut itu merupakan salah satu PR juga gitu untuk pemerintah, bagaimana nih caranya supaya bisa mensejahterakan guru gitu kan. Karena sebagai seorang guru itu saat datang ke kelas ya kan, itu kan harus dalam keadaan yang maksimal ya, moodnya harus baik, persiapannya harus matang, harus tahu apa yang harus tahu apa yang dibahas. Nah, dia kan nggak bisa membawa permasalahan keluarga di sana kan. Nah, sedangkan hal tersebut kan menjadi sebuah ketimpangan atau kesenjangan kan dalam guru kan, terkait kesejahteraannya kan. Nah itu, jadi menurut saya mengenal tersebut yaitu salah satu hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah gitu, bagaimana supaya guru itu bisa mendapatkan kesejahteraan dari keadaan zaman yang sekarang itu semakin inflasi juga kan. Nah, itu. Handphone saya kan masih terbilang jadul ya, tahun 2018 Oppo. Lalu melihat anak yang sudah lebih wow gitu kan, kadang kan ada rasa iri kan, pengen ya kan, kan ada juga rasa iri saat mereka foto-foto, aduh bagus banget ya gitu, padahal saya kurang gitu, kayak anak-anak, pak foto dong, foto-foto, aduh HP-nya begini lagi gitu. Nah itu kan sebuah kebutuhan ya. Nah itu juga menurut saya hal yang wajar juga gitu. Jadi mengenai upah tersebut yaitu harus menjadi PR terhadap pemerintah gitu, bagaimana cara menanggulangi kesejahteraan guru gitu, karena itu pun nanti akan berdampak pada pengajaran dan berdampak pada personal guru itu sendiri. Terus sekarang juga kan kalau guru tuh harus pendidikannya lebih tinggi ya, bahkan kalau misalnya dosen tuh harus S2 dan S3, sedangkan gaji guru tuh masih kayak kecil banget untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja belum cukup aku rasa ya. Jadi kayak maunya banyak tapi nggak ngasih apa-apa gitu. Nah kalau dari Kare itu sendiri kayak tanggapannya kalau guru tuh harus pendidikannya tinggi banget, sedangkan dari pemerintah tuh nggak ada subsidi buat guru, itu gimana? Oke. Pertama kita pahami dulu terkait ekonomi ya. Berarti kita singkirkan dulu ekonomi, kita fokus ke pendidikan dulu. Kalau terkait pendidikan, guru harus memiliki ilmu yang tinggi. Sekarang kan nggak perlu harus formal ya, bisa informal, bisa non formal ya kan, bisa melalui internet dan sebagainya gitu kan. Intinya guru itu memang harus memiliki wawasan yang luas gitu kan. Saat dia masuk ke kelas dengan materi yang dia bahas, misalkan A misalkan, dia kan harus mengetahui apa aja nih A, kenapa A, lalu A ini terikat dengan apa aja dan sebagainya gitu kan. Jadi memang guru itu harus memiliki pengetahuan yang luas, tapi nggak harus selalu yang bersifatnya formal gitu kan. Terkait ekonomi sendiri itu sendiri gitu kan, ya itu menjadi sebuah ketimpangan juga gitu di masyarakat terkait pekerjaan guru gitu kan. Karena terkadang guru pun saat pulang ke rumah pun dalam keadaan lelah gitu kan. Nah dengan keadaan yang misalkan perekonomiannya yang kurang, itu kan jadi beban pikiran juga buat gurunya kan. Bagaimana bisa memenuhi nafkah keluarga. Kadang juga akhirnya guru
mencari pekerjaan tambahan di luar gitu kan, yang akhirnya yang harusnya di rumah dia memikirkan bagaimana konsep besok metode pembelajaran seperti apa, CP-nya seperti apa, malah harus memikirkan yang lain-lainnya. dan lain-lainnya gitu sih kalau saya. Terus kalau dari Kak Ray sendiri tuh harapannya gimana sih untuk kesejahteraan sosial khususnya untuk para guru itu gimana? Kalau dari saya pastinya sih harapan saya ke depannya tuh guru itu sejahtera ya pastinya ya. Ya kalau secara kasarnya minimal mah sesuai UMK ya, upah minimum kota atau kabupaten. Ya. Dan itu kan sudah difokuskan pada kabupaten masing-masing. Berarti kan keadaan kebutuhan ekonominya pun sudah disesuaikan kan. Gitu. Jadi harapannya mah ke depannya ya guru bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak, kesehatan yang layak, gitu kan. Lalu kebutuhan-kebutuhan lain pun yang layak gitu. Supaya si guru ini tuh bisa memberikan hasil yang maksimal saat di kelas atau saat di sekolah gitu kan. Itu kalau dari kakak sendiri nih menanggapi permasalahan guru seperti apa? Kalau dari aku pribadi ya, ngelihat kondisi saat ini yang dimana upah guru tuh minim banget, pastinya berdampak kepada minat kita, generasi kita untuk menjadi guru. Itu pasti rendah banget, kayak kalau menjadi guru tuh jadi opsi terakhir untuk kita memilih. Bahkan ketika kita memilih jenjang pendidikan di sarjana itu, pendidikan itu kita mikir, apakah nanti kita akan bisa diambil gitu, diserap ilmunya di dunia pendidikan. Karena saat ini pun misalnya pendidikan dari teman-teman yang ngambil jurusan pendidikan sarjana sekarang tuh udah susah banget buat diserap ya, karena jumlah sarjana pendidikan itu udah banyak banget, sedangkan guru yang dibutuhkan tuh sedikit. Dan misalnya pun demikian, gaji dari guru honorer tuh cuma 200, 300. Sedangkan ya seperti yang tadi kita udah sempat singgung ya, kalau kita kebutuhannya banyak banget, pasti kita pengen A, B, C, nonton konser. Umur-umur segini kan masih kayak pengennya have fun ya, kita pengen beli iPhone, beli segala macam. Sedangkan gaji guru 20.000 untuk apa untuk gitu? apa? Apalagi kalau yang generasi sandwich ya kayak gitu sih, menurut aku kayak akan berdampak ke minat generasi kita sih. Kalau dari Bila Kalau gimana? aku tuh percaya, kan kita selalu bilang kayak kita mau jadi negara maju, kita mau jadi kita mau maju lah gitu. Tapi menurut aku tuh percaya kalau mau jadi negara maju, sumber daya manusianya juga harus dibenerin gitu. Karena ya memang itu yang terpenting gitu, sumber daya manusia tuh memang yang paling pokok untuk bawa negara ini maju gitu. Gimana sih caranya supaya sumber daya manusianya ini bisa bagus gitu kan? Ya salah satu caranya ya dengan guru gitu. Karena dengan dia ngajar itu tuh bisa ngehasilin orang-orang atau anak-anak gitu di generasi selanjutnya tuh bisa jadi lebih baik juga gitu. Kalau misalkan generasi selanjutnya lebih baik juga, otomatis negaranya akan lebih baik juga gitu kan. Jadi kayak aneh aja sih di sini tuh, kayak kenapa pengajar atau guru tuh malah kayak seolah-olah tuh kayak diremehin gitu loh, dengan dikasih gaji yang sedikit apa segala macamnya, yang kayak nggak di support gitu tunjang ya, nggak ada tunjangan apa segala macamnya gitu. Sementara kalau kayak di negara lain kayak di Kanada, di Korea Selatan apa segala macam, itu tuh justru gaji guru atau pengajar tuh Paling tinggi paling ya. tinggi dari kayak karyawan swasta atau segala macamnya. Jadi kayak agak aneh aja gitu, kenapa di sini bisa pengajar gajinya kecil gitu. Itu sih, fenomena sosial juga kan ya. Iya. Yang tadi Gen Z gitu kan, yang akhirnya kebanyakan pada nggak mau masuk pendidikan. Sekalinya udah masuk pendidikan, misalkan ada yang bercita-cita, lowongan pekerjaannya pun sedikit. Saat udah masuk ternyata gajinya tidak seberapa. Ya. Gitu kan. Nah, itu jadi PR untuk pemerintah sih. Bagaimana cara bisa pemerintah menanggulangi kesejahteraan guru, dan juga bagaimana pemerintah bisa memberikan support terhadap guru sebagai contoh untuk generasi muda yang akan datang, bahwa tidak perlu khawatir gitu. Anda bercita-cita jadi guru, insya Allah kesejahteraan guru pun dijamin oleh negara gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau kakak sendiri mau jadi guru ini? Enggak sih, kebetulannya enggak ya, karena Enggak sih. iya. Kebetulan juga aku mau nanya sih Kak, kan aku beberapa kali pengalaman dari guru tuh ceritain kalau mereka tuh susah banget jadi guru PNS. Itu seberapa susah sih Kak? Kakak mungkin pernah mengalaminya atau gimana? Seberapa penting sih Kak kayak title PNS itu untuk guru gitu? Iya. Sebenarnya saya belum pernah daftar PNS ya, sebenarnya kode saya pribadi ya. Cuma pastinya saat seseorang ingin mendaftar PNS itu, pastinya kan yang dia ingin dapatkan tuh perekonomian dulu kan.
Iya, Ya kan? tentunya. Iya. Karena kalau dia memang mengutamakan profesi sebagai pengajar, mungkin nggak harus selalu jadi guru PNS kan, gitu. Karena saat kita masuk pengajar pun masih ada PPG, masih ada hal-hal yang lainnya yang itu memang ditunjang oleh pemerintah. Cuma memang ada syarat-syarat tertentu gitu. Kayak saya misalkan untuk dapat PPG kan minimal harus 5 tahun. Nah, nanti dapat dajab dalam jabatan. Lalu yang di luar jabatan itu juga ada. Jadi mahasiswa yang baru masuk pendidikan bisa daftar. Nah, jadi kenapa kasus seperti itu ya menurut saya lebih kepada pengkajian sih sebenarnya makroekonomian ya yang jadi utamanya dulu Iya, gitu. betul. Ya pastinya ya pengen lah ya gaji yang gede kan. Iya dong, tunjangannya juga gede lah Iya kalau kan, juga mau. pengennya kan gede kan. Iya. Dan itu pun udah jadi hal yang wajar sih karena sebagai saya aja misalkan sekarang saya berpendidikan misalkan magister ya, terkadang dari pribadi saya sendiri pun saya masih suka membandingkan dengan mohon maaf pekerja-pekerja yang SMK yang di perusahaan dan sebagainya. Coba kakak anggap gajinya berapa? Mungkin di atas 5 dan sebagainya. Sedangkan saya di under 5 ya? Segitu. jauh kan? Iya. Nah itu kan terkadang saya muncul sebuah ketimpangan gitu. Maksudnya kalau saya hanya berpikir dalam sisi ekonomi gitu, ya nggak adil dong. Saya yang mohon maaf misalkan yang magister segini, sedangkan mereka yang SMK aja jenjangnya. Gajinya lebih besar, iya. Tapi kan kembali lagi ya bahwa itu kan profesi kita tuh masing-masing beda-beda ya kan. Dan walaupun misalkan profesi guru harus dihargai gitu, tapi menurut saya percaya bahwa guru ini banyak maknanya juga dan banyak ilmunya juga. Jadi nggak harus selalu memikirkan bertaut pada duniawi, karena pekerjaan guru pun ada manfaatnya di akhirat juga. Jadi bagaimana saat anak itu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari lalu diteruskan sampai ia tua, kan itu jadi amal jariah. Iya. Nah, jadi kalau berpikir sebuah profesi guru, sebenarnya ini profesi yang sangat mulia menurut saya. Walaupun mungkin kalau dari sisi ekonomi ini tidak menjanjikan. Iya, gitu. banget. Iya, cuma kalau dari sisi hal-hal lainnya, guru itu sangat bermakna. Jadi bagi orang-orang yang memang memiliki jiwa kepribadiannya atau jiwa pengabdian yang baik, sosial yang baik, masuk jadi guru. Karena itu dibutuhkan sebagai guru. Karena guru itu kan saat masuk itu nggak hanya tentang pengajar, tapi mengenal siswa, mengetahui latar belakang siswa, mengetahui juga keadaan atau potensi-potensi sekolah yang seperti apa. Itu dibutuhkan sebagai seorang guru. Nah, itulah generasi muda yang dibutuhkan. Gitu. Aku jadi penasaran sih makna guru dari kakak, Pak. Karena dari tadi ada kakak mention sih. Oke, makna guru ya. Iya, dari POV kakak. Sebagai pengajar dan guru sendiri gitu. Dan mungkin kakaknya awalnya nggak minat ya jadi guru, tiba-tiba jadi guru ya kan. Jadi penasaran maknanya apa sih? Ya, gimana sih bisa kok kepikiran jadi guru gitu. Makna jadi guru ya. Pernah nggak kalian ngebayangin ada orang lain yang cerita tentang kehidupan, minta pendapatnya ke kita, sedih ke kita, ceria ke kita, itu makna. Saat saya masuk ke kelas, anak-anak, pak, saya tadi ini itu asik gitu, makna gitu. Ada kebahagiaan Ada tersendiri kebahagiaan gitu ya. sendiri gitu. Karena guru itu bekerja di lingkungan yang hidup. Mohon maaf ya, kan kalau mungkin kantor mah kan kerja di lingkungan yang mati ya, depan komputer, laptop, Kayak laptop, gitu besok print. kayak gitu lagi. Nah, kalau Ya. guru tuh kerja di lingkungan yang hidup. Jadi guru itu terkadang tuh mendapatkan hikmah, makna, memahami bahwa ternyata siswa sama sekarang itu seperti ini, itu seru gitu. Itu maknanya banyak banget yang bisa kita ambil gitu. Saat anak-anak bercerita, Pak, kapan masuk kelas lagi? Saya udah gak sabar. Itu jadi makna tersendiri buat saya gitu. Achievement sebagai Ya, ada guru kesenangan gitu. dari diri Iya, sendiri gitu. ya. Masya Allah. Nanti ya sabar saat saya jalan dipanggil, Parai, gimana kabarnya? Bahkan di jalan pun dipanggil, Parai, halo gitu. Itu sebuah makna gitu bahwa saya itu sebagai role model buat mereka gitu. Beda saat kalian misalkan kerja di Depan laptop Kan ya boring ya, kan nggak kayak mungkin kan dari sakit ngobrol, halo mata. laptop gimana kabarnya, nggak bisa kan. Iya. Dan yang biasanya itu kan keulang-ulang terus. Iya, Sedangkan kalau guru kan Iya. fenomenanya pasti ada aja. Iya. Siswanya Beda aja ceritanya gitu kan. siswanya ngapain, tiba-tiba ada gosip baru nih gitu. Dan semua kejadian di siswa pun itu hal yang indah buat saya. Saat punten misalkan
siswa cerita tentang dia berhasil mendapatkan juara ini, itu kebanggaan sendiri buat guru kan, masya Allah kamu hebat luar biasa. Ataupun saat mohon maaf misalkan siswa berantem, itu kan ada maknanya. Jadi saat siswa berantem, kita kita pisahkan, kita kasih pendekatan, kita kasih pengertian, lalu kita dekati sebagai guru, kenapa kamu berantem? Ya Pak, saya ini ada ilmu yang saya ambil. Oh, ternyata keadaan kamu seperti ini, ya Pak. Nah, banyak tuh makna di sana gitu. Jadi kita pun sebagai guru pun akhirnya belajar juga gitu, memahami juga. Oh ternyata anak zaman sekarang tuh seperti ini dan sebagainya. Gitu sih. Ada nggak sih kayak hal yang buat Bapak tuh tersentuh banget dari siswanya gitu selama jadi guru? Ada yang tersentuh itu, yang paling saya senangi itu saat anak-anak itu nggak sabar menunggu pembelajaran, atau saat anak-anak itu suka cerita ke saya. Itu sesuatu yang tersentuh bagi saya. Kenapa? Berarti anak ini Nyaman, menjadikan ya. nyaman dan menjadikan saya role model. Itu kan sesuatu yang berat ya. Iya. Tapi itu tersentuh gitu. Saat anak-anak, Pak ayo kapan belajar lagi pelajaran Bapak, saya udah nggak sabar. Nanti ya kan minggu depan, sekarang aja Pak, ayo Pak, apa-apa. Itu tersentuh gitu, bahwa anak ini menerima saya sebagai gurunya gitu. Dan anak ini tuh memahami pembelajaran saya sebagai gurunya gitu. Itu membuat saya tuh tersentuh gitu. Akhirnya oke, nanti ya minggu depan, sabar ya. Atau misalnya saat anak-anak cerita pun sama, Pak, saya lagi capek belajar, saya lelah, bagaimana kayak biar saya tuh menimbulkan motivasi belajar lagi. Ya kita kasih pendekatan, memahami bahwa pembelajaran itu terkadang kan juga naik turun, dan pembelajaran itu enggak pahit gitu, tapi itu indah nanti saat kamu sudah saatnya gitu. Banyak sih hal-hal yang, tapi itu yang menyentuh bagi saya. Dengar-dengar cerita Kare kan banyak anak-anak murid yang curhat apa segala macam gitu kan ke Kare. Nah terus misalkan nih kayak curhatnya sedih atau curhat yang agak dalam gitu, dari Kare sendiri sebagai guru kan pasti harus nenangin gitu kan. Ya. Tapi pernah gak sih di kondisi ada murid cerita tapi kondisi Kare sendiri tuh lagi nggak baik juga gitu ya, jadi kayak ikut drain kayak gitu, pernah gak sih kayak gitu? Pernah lah, pasti. Misalkan kayak saya lagi mumet nih, aduh mumet tugas banyak misalkan, ya kan, lalu tiba-tiba siswa ada yang menceritakan kesedihannya, ya pasti ada gitu. Cuma saat seperti itu kita sebagai guru nggak boleh menunjukkan bahwa kita tuh lagi mumet, nggak bisa. Kita harus menyingkirkan dulu kepribadian kita untuk bisa menerima cerita dari murid itu sendiri gitu. Lalu kita pahami, kita dengarkan gitu. Oh iya, ya kamu yang sabar ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Abis itu mumet lagi. Ya karena ya guru pun manusiawi ya, ya kan. Punya perasaan iya, dia kita tuh saat ngajar misalkan satu kelas ini dan kita merasa banyak kegagalan ataupun banyak PR, saat dibawa ke kelas lain itu sebanyak perjalanan kita memikirkan, aduh tadi begini gimana ya biar kelas lain tuh nggak begitu gitu. Itu artinya mengganggu personal kita juga gitu kan. Nah, atau mungkin saat keadaan di rumah atau keadaan hal lainnya itu pun dapat mengganggu personal kita juga gitu. Tapi saat kita di depan murid, kita bagaimana caranya supaya kita tuh nggak menunjukkan gitu ke murid kalau kita ini sedang keadaan lelah gitu. Kita harus bisa memberikan yang terbaik gitu, walaupun dalam keadaan kita capek gitu. Makanya mungkin kalau dalam saya lagi capek banget, biasanya saya menghindar. Kalau saya biasanya nggak di kelas atau bisa nggak di ruang lingkungan sekolah, biasanya kemana dulu biar nggak dijumpai oleh siswa. Dan nanti kalau udah balik lagi gitu, karena kita nggak bisa gitu. Jadi nanti yang ditakutkan itu adalah siswa mencontohkan kita, kayak lagi capek sebagainya, bapak aja pernah capek kan. Nah itu nggak enak juga kan. Ini gak bisa ikut ke bawah gitu iya kan, nah, bapak juga capek kan, kita juga capek pak. Kan malah enak dibalikin kan. lagi ya. Iya, apalagi kan siswa zaman sekarang kan frontal ya. Iya, nah itu frontal seperti itu, dan kritis juga seperti itu. Sebenarnya itu bagus ya, berarti dia kritis ya. Iya. Cuma kan sebagai seorang guru kan di counter seperti itu kan sakit ya. ya kan, sakit dan gak enak kan. Aduh, nggak gitu. Permasalahan kamu sama saya itu beda gitu kan. Permasalahan saya mah masalah makan dan minum gitu. Kamu mah belajar gitu kan, beda kan. Nah, cuma kan kita nggak bisa memberitahukan hal itu ya. Kita hanya bisa memberikan pemahaman, pendekatan, dan juga pengingat gitu kan dan sebagainya. Oke.
aku mau nanya sih, sebenarnya dari POV kita kan kadang-kadang kita merasa males ya belajar atau untuk datang ke kampus atau untuk belajar lah untuk matkul itu karena dosennya atau gurunya tuh gak pinter ngajar atau Ya nggak asik lah gitu. kadang horor katanya, Iya, horor horor. gitu. Killer ya. Killer banget. Nah, menurut Kari itu gimana sih? Ada nggak sih tips and triknya buat para guru-guru mungkin nanti dengar podcast kita gitu, biar Supaya murid-muridnya pada nyaman, supaya murid-muridnya pada suka cerita ke gurunya gitu sih. dan jadi fun Tips-tips juga itu. pembelajarannya. Betul. Mungkin kalau dari saya pribadi, ini tips pribadi mungkin ya tips yang pribadi. Yang pertama, saat kita belajar kita harus tahu dulu tujuan kita belajar itu apa, ya, supaya tujuan itu menjadi target kita gitu. Kedua, kita pun harus bisa menyelesaikan emosional kita saat kita masuk ke kelas. Jadi saat kita masuk ke kelas, ya, personality kita tuh kita singkirkan dulu. Nah, baru yang ketiga, kita belajar lebih maksimal. Oke nih, seru banget ya perbincangan hari ini. Nah sebentar, kita akan break dulu sebentar ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, nantikan lagi untuk obrolan kita bareng sama Kak Rey. Teh manis kita, teman setia menjaga kesegarannya. Takkan pernah lupa momen berharga, kualitasnya ada, cerita pun terjaga, cinta di dalam TK rasa. Tanah air ini segenting terbaik dan terganti, dikenal hingga ke seluruh negeri. Rasa alami, nikmati teh murni, terkekal rasa semua berseri. Nah, balik lagi nih ya Kak Rey. Kalau bicara soal pendidikan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak lah gitu ya, mengenai pendidikan, mengajar apa segala macamnya. Nah, kalau dari Kak Rey sendiri, apa sih harapan terbesar Kak Rey sebagai pengajar, terutama untuk pengajar gitu, terutama di Indonesia ya gitu? Untuk pengajar yang Iya, lainnya. heeh. Apa sih harapannya ke depannya untuk ke depannya gitu? Kalau dari saya pribadi masih, yang pertama tentunya guru itu mendapatkan kesejahteraan yang layak ya. Entah itu dari kesejahteraan dari kesehatan maupun dan sebagainya gitu kan. Supaya guru itu bisa maksimal atau tidak terbebani pada hal-hal yang lain dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, harapan saya untuk guru-guru lain itu adalah guru mendapatkan sarana prasarana yang layak oleh pemerintah, terutama untuk misalkan daerah-daerah terpencil misalnya. Itu kan jadi PR juga ya dalam pendidikan kan. Iya. Dan yang ketiga, menurut saya guru itu mendapatkan pelindungan dalam hukum yang jelas gitu. Kan sekarang kalau kita lihat nih situasi guru-guru itu kan banyak kasus-kasusnya. Kayak yang terakhir itu tentang, mohon maaf, Supriyadi kan. Oh yang dilecehkan itu ya? Iya, yang anak SD yang kelas 1 yang saya kurang tahu bagaimana kisah nyata dan sebagainya. Cuma kalau saya baca-baca itu kan anak kelas 1 itu kan paha kanannya di belakang kan biru, ya kan. Lalu orang tuanya tuh melaporkan ke polisi. Padahal kalau di dalam hal tersebut guru tersebut mengatakan dia tidak ketemu dengan siswanya gitu pada hari itu gitu. Cuman entah kenapa dilaporkan sebagainya. Nah, ini kan merupakan sebuah fenomena guru juga ya. Iya. Bagaimana keamanan dan keselamatan guru pun harus Diperhatikan lah gitu ya. kan, selain dari kesejahteraan kan. Karena kita sebagai guru pun harus memberikan kedisiplinan pada siswa kan. Yang paling yang jadi PR itu bagaimana nih kedisiplinan itu disamaratakan atau sejauh mana gitu kan. Makanya dari elemen-elemen semua guru dari sekolah, orang tua dan pemerintah harus sejalur gitu. Nah, itu sih harapan saya. Jadi guru mendapatkan kesejahteraan yang layak, guru juga mendapatkan keselamatan dan kenyamanan juga gitu kan. Karena jadi guru itu kan pastinya kan naik turun ya. Ya. Kita kalau misalkan sekarang keadaannya
guru itu misalkan ditindak pidana misalkan dalam hal kedisiplinan misalkan. Ya nanti kalau siswa ada yang melanggar mungkin guru pun enggan gitu untuk melerai atau enggan untuk Menegur gitu menegur ya. ya karena takut nanti Takut lapor polisi laporin gitu gitu ya. sebagainya. Karena nggak hanya tentang itu, misalkan kayak ada juga kayak guru yang diketepel sama orang tuanya karena negur anaknya itu mohon maaf ngerokok gitu. Lalu juga ada orang guru misalkan yang menegur anaknya yang mencubit anaknya yang nggak sholat. Itu kan sebuah hal-hal kedisiplinan kan. Nah paling bagaimana cara pemerintah bisa memberikan pemberitahuan atau warning sejauh mana guru itu berperan dan bagaimana cara sekolah supaya bisa membuat relasi ke orang tua bahwa guru ini tugasnya seperti ini gitu, supaya tidak ada miskomunikasi dan kesalahpahaman sebagainya. Itu harapan saya 3 hal itu. Wah, setuju banget sih Kak. Tapi menurut dari pandangan Kakak sebagai pengajar, ada nggak sih solusi khusus yang harusnya dilakukan pemerintah untuk melerai permasalahan ini? Yang mana? Yang kayak mungkin Kesejahteraan apa kesejahteraan boleh atau enggak dari yang kayak kasus-kasus sekarang saat ini sih tentang guru yang dilecehkan atau bahkan siswanya seperti itu. Kalau dari kesejahteraan sebenarnya saya mengapresiasi sekali ya dari pemerintah ya. Pemerintah itu selalu improve gitu bagaimana supaya dia itu bisa memberikan kesejahteraan yang layak kepada guru kita. Misalkan kayak sekarang itu guru honorer diganti dengan PPPK misalkan, walaupun saya pun kurang tahu ya bagaimana kinerja dan sebagainya gitu kan. Guru pun mendapatkan PPG dan sebagainya gitu, mungkin walaupun masih belum maksimal ya kan. Lalu kalau dalam keamanan itu sendiri, kalau dari saya solusinya sekolah itu harus punya hubungan yang baik kepada orang tua, terutama untuk para manajemen, misalnya kayak wakil kepala sekolah, dan wakil kurikulum misalkan. Jadi sekolah pun harus bisa memberikan kenyamanan kepada gurunya, misalkan kayak saat orang tua melakukan kritikan atau orang tua misalkan melakukan semacam kayak laporan, itu jangan langsung ke guru, tapi ke pihak sekolah dulu. Nanti pihak sekolah yang menampung, pihak sekolah menyampaikan ke gurunya, ditanya dulu bagaimana kronologinya, ternyata misalnya gurunya salah, dipertemukan, jadilah kekeluargaan. Jadi nggak harus langsung lapor polisi sebagainya, enggak gitu. Nah itulah, jadi sekolah pun harus bisa memberikan keamanan untuk Pihak gurunya gitu. Entah misalkan dengan cara melakukan diskus sama orang tua sebulan sekali, misalkan melalui komite, atau misalkan program kerja atau misalkan program untuk kebersamaan dengan guru-guru. Nah jadi akhirnya antara orang tua dengan guru pun memahami bahwa guru ini pekerjaannya seperti ini dan orang tua pun sampai seperti ini pengaruhnya gitu sih. Wah, gak kerasa nih udah 45 menit aja kan kita udah nemenin kalian gitu. Seru banget kan Rai ngobrol-ngobrol sama Kak Ray. Maksudnya kita tuh jadi dapat banyak informasi ya. Wow. Yang bagus gitu. Maksudnya yang penting lah gitu. Iya benar banget nih. Dia makasih banget ya Kak Ray untuk kesempatannya, untuk cerita-ceritanya yang menarik banget nih. Gak nyangka banget udah habisin 45 menit untuk dapetin cerita-cerita ini. Semoga dari obrolan kita bareng Kak Ray banyak banget insight yang bisa kita pelajari semuanya. Oke deh teman-teman Cemil. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terus stay tune di acara Cemil selanjutnya. Bye-bye! Fortune Tonight FM, siaran milenial yang asik just for you. For you.